Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 331. Hukuman datang dengan cepat. Laizi didenda 50 yuan dan ditahan selama 3 tahun karena mencaci maki Desi. Namun, mengingat kasusnya merupakan masalah keluarga, bahwa ia adalah anaknya sendiri, dan kondisi kehidupan keluarganya, di mana ia satu-satunya orang yang sehat jasmani, hukumannya dikurangi 1 tahun sesuai keputusan pengadilan. Ibu dan ayah Su pun tak mampu mengubah apapun. Mereka memohon dan memohon hingga menangis, tetapi tak seorang pun memedulikannya. Kepala desa dan sekretaris partai hanya mengambil sapu dan mengusir mereka keluar. Selama periode ini, saya merasa malu setiap kali menghadiri pertemuan di kota kabupaten. Saya selalu merasa bahwa para kader desa dari desa lain, terutama 2 kader desa dari Senjiaji, menatap mereka dengan jijik, yang sangat memalukan. Desi keluar dari rumah sakit setengah bulan kemudian, sementara putranya di penjara. Kini, hanya cucunya yang ada di rumah. Setelah beberapa hari bertengkar dan ditegur, orang tua Su akhirnya mampu menahan amarah mereka dan mulai merawat Desi dengan baik. Wang Lianhua, Si Feng, Xie Jinghao, dan beberapa orang lainnya sering datang mengunjungi Desi dengan membawa hadiah. Xie Jinghao bahkan menyuruh Lu Jiaseng membuatkan lemari kecil untuk Desi, dengan gembok dan kunci yang tergantung di leher Desi. Mereka punya makanan dan pakaian, dan beberapa sen uang saku, sehingga mereka berhasil memenuhi kebutuhan. Hari ke-6 bulan ke-9 kalender lunar adalah hari pernikahan Yu Sueli dan Qian Chengwang. Banyak warga desa datang untuk ikut bersuka cita. Daya dan Xiaoya, dengan pakaian rapi dan indah, membagikan permen pernikahan dan air gula merah kepada para tamu. Yu Sueli mengenakan kemeja merah dan celana hitam di dalam rumah, dengan bunga merah kecil di rambutnya dan riasan wajah telanjang yang diterapkan dengan hati-hati oleh Shen Meng. Lu Zhenping kebetulan berada di kamarnya hari ini, dan Shen Meng membangunkannya pagi-pagi untuk membawakan 1 set televisi hitam putih yang mengejutkan penduduk desa. Wang Lianhua dan yang lainnya benar-benar merasa iri. Kamu benar-benar hebat, memberikan TV tanpa penjelasan apapun. Bagaimana bantal, selimut, termos, dan cermin kita bisa ditata sekarang? Kakak ipar saya wanita yang berkemauan keras. Untungnya, saya meminta suami saya membuat 2 lemari terlebih dahulu, mengecatnya merah, dan memilih kayu terbaik. Jadi, lemari-lemari itu terlihat rapi. Sang menantu melihat betapa mahalnya hadiah-hadiah yang diberikan oleh saudara iparnya, sedangkan hadiah-hadiah yang mereka berikan kepadanya tampak agak sedikit. Bukankah semuanya baik-baik saja? Semua yang kau bawa berpasangan. Dengan begitu banyak barang, kenapa kau masih mengeluh tidak cukup? Tabunganmu hampir habis, ya. Tidak mungkin. Aku sudah menabung cukup banyak selama setahun terakhir ini, ditambah tunjangan kesejahteraan dan kupon dari pabrik. Hidupku sekarang sangat nyaman. Barang-barang yang mereka bawa sungguh menarik perhatian, dan banyak orang yang melihat Shen Meng berpikir bahwa pasti ada yang salah dengan otaknya. Mereka bahkan bukan saudara dekat, namun mereka menghabiskan ratusan yuan untuknya dan memberikan begitu banyak tiket. Mereka hanya membuang-buang uang. Lu Xiangxiang tidak datang kali ini. Berat badannya naik, dan Shen Xiaobin tidak ingin dia berlarian. Sekarang seluruh keluarga Shen menyayanginya, dan mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk menyehatkan tubuhnya selama kehamilan, jadi berat badannya naik banyak. Ketika Bibi Juying mengunjunginya, dia berseru bahwa dia benar-benar telah jatuh ke dalam sarang yang diberkati. Melihat tumpukan barang di ruangan itu, mata Yu Sueli memerah dan ia hampir menangis. Dulu, betapapun menderita atau mabuknya ia hampir tidak pernah meneteskan air mata. Namun, sejak ia benar-benar dekat dengan para wanita ini, rasanya ia tak pernah bisa berhenti menangis. Lihat apa yang kau lakukan. Kau punya uang banyak, apa yang kau lakukan? Kau takut aku akan kembali? Percayalah, aku akan tetap bersamamu seumur hidupku. Ayolah, kami bukan tipe orang yang suka ngomong sembarangan. Kami semua, saudara perempuan, sudah menghabiskan banyak uang untuk pernikahanmu. Kalau kau berani merusak hidupmu sendiri, kita lihat saja nanti bagaimana kami menghadapimu. Apa yang kau katakan itu konyol. Qian tua begitu menyayanginya, dia ingin sekali membuat Shirley terkenal. Tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya dengan baik. Haha, jangan khawatir soal menikah. Desi dirawat di desa. Kalau kamu kangen anak itu, datang saja ke sana. Tidak terlalu jauh. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Oke, aku tahu. Aku tidak akan bicara lagi. Makanlah lebih banyak nanti siang. Aku sudah menyimpan beberapa hidangan tambahan untukmu. Makanlah sepuasnya. Saat aku pulang, kita akan minum bersama. Oke. Sementara beberapa orang mengobrol dan tertawa, orang yang bertanggung jawab atas pesta memanggil semua orang-orang dari selatan dan utara, saudara-saudara dan sesama penduduk desa, cepatlah cari tempat duduk. Kita akan mulai makan segera setelah pesta pernikahan selesai. Begitu teriakan itu diserukan, orang-orang yang tadinya berkerumun sambil ngobrol pun segera berhamburan mencari tempat duduk dan menunggu makanannya. Yu Sueli akhirnya menikah dengan benar, dan dengan pria yang dicintainya. Ia menghabiskan banyak uang untuk pesta pernikahan, membeli semua anggur dan makanan lezat, bahkan roti kukus yang terbuat dari 2 jenis tepung. Acaranya sangat meriah. Kepala desa mengambil inisiatif, membawa 8 roti kukus dan 2 mangkuk besar sup, dan membawa Daisy keluar dari rumah keluarga Su.
Cedera kepalanya belum sembuh, dan masih ada perban di sana. Namun, melihat senyum di wajah Yusueli yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, ia merasa sedikit kecewa, tetapi ia juga benar-benar bahagia untuknya. Siapapun bisa menjalani kehidupan yang baik setelah mereka meninggalkan keluarga yang buruk itu. Yusueli menatap Daisy, dan hidungnya terasa geli sesaat. Ingat pesan ibumu. Rumah ini untukmu. Spray dan pakaianmu ada di lemari. Jika kakek nenekmu memperlakukanmu dengan buruk atau memukulmu, tinggallah di sini. Bibi Lianhua dan Bibi Si Feng akan melindungimu. Mungkin, hanya mungkin, beberapa tahun lagi, kamu bisa pergi ke kota dan tinggal bersama ibumu. Daisy, ingat pesan ibumu. Kamu harus belajar dengan giat, kamu harus belajar dengan giat. Jangan mengecewakan ibumu. Jangan ikuti kebiasaan buruk keluarga Su. Mengerti? Ya, ibu dengar. Aku pasti akan belajar dengan giat, tidak berbuat jahat, dan tidak menindas orang lain. Ibu, jangan lupa datang menjengukku. Ingat ya. Mengapa? Kata-kata ibu dan anak itu sungguh menyayat hati. Sungguh luar biasa anak yang nakal bisa menjadi begitu bijaksana. Setelah menghadiri pernikahan, Shen Meng membawa anak-anak pulang. Lu Zhenping duduk di kursi goyang di pintu masuk ruang utama, matanya tertunduk, seolah tenggelam dalam pikirannya. Aku kembali. Apa yang kamu pikirkan tadi? Aku memanggilmu beberapa kali dan kamu tidak mendengarku. Lu Zhenping mengepalkan tinjunya dan terbatuk 2 kali, menatap Shen Meng. Keheningan berbicara banyak. Ia ingin mengatakan sesuatu. Shen Meng meminta Ming Yang untuk membawakannya bangku. Pasangan itu duduk saling berhadapan. Shen Meng mengambil air yang diberikan putra keduanya, menyesapnya, lalu berkata, bicaralah. Xiao Meng, perusahaan kami telah menyediakan apartemen untuk kami. Apartemen itu tidak kecil dibandingkan dengan tempat tinggal kami sekarang. Saya sedang mempertimbangkan untuk membawa Ming Yang dan yang lainnya belajar di ibu kota provinsi, karena lingkungan pendidikan di sana lebih baik. Bagaimana menurutmu? Shen Meng sedikit mengernyit. Pemerintah kabupaten juga telah mengalokasikan sebuah rumah untuknya, dan kepemilikannya telah dialihkan. Namun, ia belum memberitahu Lu Zhenping tentang hal ini. Ia masih mempertimbangkan untuk menyekolahkan anak-anaknya di pemerintah kabupaten. Ia bahkan telah mengunjungi sekolah tersebut dan merasa cukup puas. Ia hanya menunggu awal tahun ajaran. Tanpa diduga, tepat sebelum awal tahun ajaran, ayah anak-anak itu punya rencana lain. Bab 332. Shen Meng dan Lu Zhenping bertukar pandang lalu tiba-tiba tertawa. Apa kau mencoba memanfaatkan kaisar untuk memerintah para bangsawan? Setelah kau membawa anak itu ke ibu kota provinsi, apa kau akan mencari masalah denganku selanjutnya? Lu Zhenping. Terkadang, memiliki istri yang terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Sayang, kamu nggak boleh mikir gitu. Aku sudah dapat pekerjaan di ibu kota provinsi, dan perumahan serta tunjangannya bagus. Akhirnya aku balik juga, jadi wajar kan kalau aku ingin keluarga kita bersatu kembali. Lalu bagaimana dengan pekerjaanku? Kamu tidak ingin aku berhenti dan pergi ke ibu kota provinsi untuk menjadi ibu rumah tangga, mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan setiap hari, kan? Lu Zhenping menelan ludah saat melihat ekspresi Shen Meng yang agak dingin. Aku tak berani berpikir seperti itu, istriku. Aku selalu sangat menghormati kariermu. Hanya saja aku sendirian di ibu kota provinsi, dan terkadang aku merasa sangat kesepian dan terisolasi. Apakah ada seseorang yang mengejarmu hingga membuatmu sakit kepala? Kata-kata itu tepat sasaran, dan senyum Lu Zhenping membeku. Sebelumnya, ketika ia menangani sebuah kasus di ibu kota provinsi, ia pernah membantu seorang kawan perempuan yang merupakan janda seorang martir. Ia dan beberapa rekannya merasa kasihan pada anak itu, jadi mereka menggalang dana untuknya. Semua urusan ditangani oleh bawahannya, dan karena suatu alasan, wanita itu bersikeras mengucapkan terima kasih dan sering membawa anaknya. Dia orang yang berhati dingin, tetapi selama setahun terakhir, hatinya telah dihangatkan oleh Shen Mengnuan, dan setiap kali ketika anak itu datang kepadanya, dia tidak tega menolak mereka ketika melihat mata mereka yang basah. Ia tidak terlalu memikirkannya sekali atau 2 kali, tetapi hal itu menjadi masalah 3 atau 4 kali. Saat ini, ketiga anak itu dirawat oleh rekan-rekannya, yang membuatnya pusing. Ia tidak tahu harus berkata apa, takut melukai harga diri anak-anak itu, karena bagaimanapun juga, ketiga anak itu adalah anak-anak para martir. Shen Meng adalah orang yang tak bisa ia sembunyikan, bahkan jika ia ingin. Lagi pula, ia tak ingin menyembunyikan apapun dari Shen Meng, terutama yang mungkin menyangkut prinsip. Dia menceritakan segalanya kepada Shen Meng, termasuk pikiran batinnya. Awalnya ia tak peduli, tetapi kini, melihat tatapan Shen Meng yang semakin dingin, ia merasa gelisah. Ia tiba-tiba menyadari bahwa jika tatapan bisa membunuh, ia pasti sudah mati jutaan kali. Shen Meng paling membenci orang yang tidak punya prinsip dan tidak punya batasan. Lu Zhenping dulu jago banget 2 hal ini, tapi dia masih aja kena tipu muslihat cewek teh hijau. Apa dia nggak tahu kalau ibunya dan istri kakak keempatnya itu cewek teh hijau paling parah? Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, Ming Kei, kemasi barang-barang kalian dan ikutlah ibu kalian ke kota kabupaten untuk menjalani kehidupan normal. Ayah kalian punya keluarga di ibu kota provinsi, dengan anak-anak dan perempuan. Setelah Shen Meng selesai berbicara, dia tiba-tiba berdiri. Lu Zhenping terkejut dan ikut berdiri. Apa?
Ayah punya anak di ibu kota provinsi. Apakah ayah berselingkuh? Aku ingin tinggal bersama ibu. Ayah, bagaimana mungkin ayah mengkhianatinya setelah bertahun-tahun menderita? Aku benci ayah. T. Meskipun ketiga anak yang lebih tua masih bisa berbicara dan berkomunikasi, si bungsu benar-benar menyebalkan. Si bocah nakal itu langsung lari ke dalam rumah begitu selesai bicara, lalu melesat keluar lagi sambil membawa tas sekolah kecilnya. Bu, aku sudah berkemas. Ayo pergi. Aku akan ke kota kabupaten untuk mencari Xiaoya. Aku ingin makan bakso besar buatan Nenek Qian. Pelipis Lu Zhenping berdenyut karena marah. Tidak, aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak bersalah, istriku. Tidak ada anak-anak atau perempuan yang terlibat. Bukankah sudah kubilang, aku tidak pergi. Aku dan beberapa rekan kerjaku menggalang dana bersama. Akhirnya, polisi dari bawahlah yang mengirimkan perlengkapan dan uang. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu, mereka langsung mendatangiku. Aku hanya bertemu mereka 2 kali, lalu aku tidak pernah bertemu mereka lagi. Aku benar-benar tidak bersalah. Aku hanya ingin kau dan anak-anak ikut denganku ke ibu kota provinsi, agar tidak terlalu banyak masalah yang menjijikkan, kan? Kau bahkan tidak bisa melihat trik sesederhana itu. Akui saja dengan jujur, atau aku dan putriku tidak akan pergi. Aku sekarang Sekretaris Jenderal Komite Revolusi Kabupaten Ning, dan aku sangat sibuk. Begini, aku tidak ingin terlalu eksplisit, tapi kau tetap bertanya dengan belak-belakan. Meskipun sudah diatur oleh militer, tiba-tiba kau berada di ibu kota provinsi sebagai wakil direktur Biro Keamanan Publik. Aku khawatir kau telah mengambil posisi orang lain. Mungkin ada yang mencoba menggangguku. Anggap saja kau tidak melihatnya dan lakukan apapun yang kau mau. Jadi semua yang saya katakan sebelumnya adalah omong kosong. Mereka hanya mencoba menipu dia agar pergi ke ibu kota provinsi. Pergi bukan hal yang mustahil. Setelah aku menyelesaikan semua urusan kerja di kabupaten, aku akan pergi ke ibu kota provinsi bersamamu. Mulai sekarang, katakan saja apa yang ingin kau katakan secara langsung. Kau sudah berbelit-belit begitu lama, lihat betapa marahnya anakmu ini. Lu Zhenping. Masalahnya adalah kemampuan komunikasinya. Dia sebenarnya hanya ingin tahu apakah istrinya akan cemburu. Siapa sangka istrinya akan sebegitu pemarahnya. Hanya dalam beberapa kata, mereka hampir kehilangan keluarga. Tungku batu bata tersebut belum selesai dibangun. Tungku batu bata ini merupakan yang terbesar di Kabupaten Ning dan dibangun setelah penyelidikan yang ekstensif. Lu Jiazhuang memiliki banyak tanah liat, dan Shen Mengzai berjanji untuk memprioritaskan pemilihan pekerja yang handal dari Lu Jiazhuang. Komune lain juga aktif mencoba menemukan kekuatan mereka sendiri dan berharap Shen Meng akan menyadarinya. Dengan cara ini, warga komune juga dapat menjalani kehidupan yang baik. Semua orang di Kabupaten Ning sekarang penuh energi, dan Feng Xi, yang telah dipromosikan ke pemerintahan daerah, sekarang mengikuti jejak Shen Meng tanpa bertanya. Ketika Xiao Zhang mendengar Shen Meng akan pergi ke ibu kota provinsi, ia terus meminta tugas kepadanya. Setelah mempertimbangkannya, Shen Meng memberinya beberapa tugas. Xiao Zhang begitu gembira hingga ia melompat kegirangan di kompleks pemerintahan kabupaten. Shen Meng menghela napas dan menggelengkan kepala. Beginilah, Raja Kari, lahir. Melihat betapa kerasnya ia bekerja, Shen Meng terkadang merasa kasihan padanya dan hampir tak sanggup menipunya. Lu Jiaxuan masih bekerja di komune. Awalnya ia berpikir bahwa setelah Feng Xi dipromosikan, setidaknya ia bisa mengambil alih posisi Xiao Zhang, karena promosi mereka semua berkat kakak iparnya. Tanpa diduga, saya tidak bergerak sedikit pun dan masih menjadi kader komune. Bukan hanya tidak punya pekerjaan, tetapi gaji saya juga tidak naik sama sekali. Zhou Jiao, yang bekerja keras di pabrik tekstil, juga memiliki kehidupan yang menyedihkan. Terkadang ketika ia pergi ke kantin untuk membeli makanan, ia melihat Wu Xianglan duduk di gerbang pabrik beristirahat, dan ia pun merasa kesal. Dia tidak mengerti mengapa Shen Meng begitu menghargai Wu Xianglan dan Xie Jinghao, sementara begitu kritis terhadapnya. Wu Xianglan begitu baik dan mudah bergaul, jadi mengapa dia tidak bisa memenangkan hati Shen Meng? Shen Meng tidak peduli dengan semua ini. Ia membawa tas besar dan tas kecil, bersama keempat anaknya, dan naik bus ke ibu kota provinsi bersama Lu Zhenping. Melihat istri dan anak-anaknya di sisinya, Lu Zhenping sangat bahagia. Setelah hampir 3 jam berkendara, mobil melewati 2 gang dan berhenti di depan sebuah halaman. Lu Mingkai sudah muak dengan perjalanan mobilnya. Begitu pintu mobil terbuka, ia langsung melompat keluar. Mingyang, takut Lu Mingkai akan lari terbirit-birit, segera menyusul dan menahannya agar tidak pergi. Kedua saudara itu kebetulan melihat 3 anak kotor duduk di pintu masuk halaman, menatap mereka dengan waspada. Bab 333. Setelah Ming Liang dan Ming Fang keluar dari mobil, kedua kakak beradik itu tahu betul bahwa ketiga anak itu tidak boleh diremehkan. Mereka hanya melirik mereka sebelum menoleh menunggu orang-orang di dalam mobil keluar. Saat Shen Meng turun ke bawah sambil membawa tas kecilnya, dia melihat anak-anak nakal keluarganya berdiri patuh di gerbang halaman, wajah kecil mereka agak dingin. Ada apa? Ini rumah kita. Kita sudah pulang. Turunkan tas kecil kalian dan pilih kamar kalian sebentar lagi. Kita akan makan siang di luar. Aku tahu toko jeroan domba di sekitar sini. Enak sekali dimakan dengan roti pipi wijen. Bu, ada 3 pengemis di sini.
Apa kita masih punya roti kukus? Aku akan bawakan satu untuk mereka. Apakah itu roti kukus Gobuli, saudara? Itu roti daging. Ketiga anak yang duduk di sana mendengarkan kata-kata Mingyang dan yang lainnya, wajah mereka memucat lalu memerah. Para bajingan ini terang-terangan dan diam-diam menyebut mereka anjing. Aku sangat membencinya, aku benar-benar membencinya. Apa yang kau bicarakan? Kami tidak mengemis. Siapa yang mau rotimu yang compang camping? Kami di sini untuk mencari seseorang. Kami mencari Paman Lu. Lu Zhenping keluar dari mobil, berjalan ke bagasi, dan menurunkan semua tas dan paket dari mobil ke tanah. Begitu melihat Lu Zhenping, orang itu langsung bergegas menghampiri. Paman Lu, akhirnya kau kembali. Adik laki-lakiku, adik perempuanku, dan aku sudah menunggumu selama 2 hari. Kemana saja kau? Paman Lu, kau tidak tahu betapa kerasnya ibuku bekerja 2 hari ini. Dia menjahit sol sepatu dan menempelkan kotak korek api. Dia mengerjakan berbagai macam kerajinan tangan. Kami sangat lapar, tapi ibu tidak mengizinkan kami pergi ke Paman Lu. Dia tidak ingin merepotkanmu. Paman Lu, kenapa pergi? Ada urusan mendadak. Aku sangat merindukan Paman Lu, tapi ibu bilang dia pasti tidak sengaja menghilang. Pasti ada urusan penting, kalau tidak, dia pasti tidak akan berhenti menemui kita. Saat mereka berbicara, mereka sesekali melirik wajah Mingyang dan anak-anak lainnya, dan saat mereka menyadari ekspresi mereka agak tidak menyenangkan, kilatan puas akan terpancar di mata mereka. Shen Meng hanya bisa menghela napas. Anak-anak ini sudah berlatih upacara minum teh di usia semuda itu. Dari mereka, bisa terlihat bahwa ibu mereka, yang belum menunjukkan diri, pastilah sosok yang tangguh. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa membesarkan anak-anak sebanyak itu? Dia akhirnya mengerti mengapa Lu Zhenping membawanya ke sini. Ia bisa bertarung kalau ia mau, mengumpat kalau ia mau, entah secara terang-terangan atau curang, apa yang perlu ditakutkan oleh prajurit seperti dia yang sudah melewati masa sulit. Di belakang bajingan ini, ada beberapa anak menyedihkan yang datang untuk membuatnya jijik, dan mereka bahkan merupakan anggota keluarga para martir. Memukul atau memarahi juga tidak baik. Ketika seorang sarjana bertemu dengan seorang prajurit, dia tidak dapat berdebat dengannya. Ya Fei, ini bibimu, istriku, dan anakku. Apa yang kau inginkan dari sini? Kau butuh obat, minuman, atau uang? Aku sudah bilang sebelumnya, aku sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk mengurusmu. Jika kau punya masalah, pergilah ke kakek Li di gerbang. Setelah dia mendaftarkan kasusmu, dia akan meminta komite lingkungan untuk membantumu menyelesaikan kesulitanmu. Kau selalu datang kepadaku, tapi itu sia-sia. Tidak, kami hanya datang untuk menemui Paman Lu, kami tidak menginginkan apapun. Kami hanya khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu, jadi kami di sini untuk memberitahumu. Shen Meng, keempat anak itu. Apa telinga mereka disumbat bulu keledai waktu aku ngomong sama mereka? Ada beberapa orang yang hidup dan bernapas berdiri di sini, kok mereka nggak kelihatan? Hei, Zhenping, ini pasti anak-anak yang kamu sebutkan yang sering datang menjengukmu dari ibu kota provinsi. Hei, kalian semua masih sangat muda dan sudah berlarian di luar. Apa ibumu tidak khawatir? Ibu macam apa kamu ini? Kamu tidak tahu cara membesarkan anak-anak dengan benar. Kalau anak-anakku bermain di luar sebentar, aku harus pergi menengok mereka. Sekarang, membiarkan anak-anak sekecil itu berlarian kemana-mana, apa mereka kurang otak? Ketika ketiga anak Yafei mendengar ini, mereka tiba-tiba berbalik dan melotot marah ke arahnya. Shen Meng kebetulan berdiri di samping Lu Zhenping. Tiba-tiba ia mundur 2 langkah dan menatap mereka bertiga dengan sedikit sedih. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menatapku begitu tajam? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku juga seorang ibu. Melihat pakaian dan wajahmu, aku takut terjadi sesuatu padamu. Zhenping, bagaimana mungkin mereka tidak menghargai niat baikku? Aku sangat sedih dan patah hati. Lu Zhenping menopang lengannya, menatap Yafei dan anak-anak lainnya dengan sedikit amarah. Bibimu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, bagaimana bisa kau begitu tidak pengertian? Mingyang, cepat bantu ayahmu membawa ibumu masuk ke rumah. Keluarga kita tidak bisa mentolerir orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, Mingyang dan Lu Zhenping membantu Shen Meng masuk ke halaman, tidak memberi Yafei dan saudara-saudaranya kesempatan untuk berbicara. Setelah Shen Meng dan yang lainnya sudah memasuki halaman, mereka akhirnya bereaksi, tetapi sebelum mereka sempat bergerak, Ming Liang, Ming Fang, dan Ming Ke mengulurkan tangan dan menghentikan mereka. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kami tidak menyambutmu di rumah kami. Ibu kami hanya menunjukkan sedikit perhatian padamu. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Pergi, keluar dari sini sekarang. Ibuku hanya berusaha bersikap baik dan peduli, dan kau malah memelototinya seperti itu. Apa kau pikir matamu besar? Awas, atau aku akan mencungkilnya suatu hari nanti. Aku akan mencungkilnya untukmu. Dalam pertarungan 3 lawan 3, Ming Ke yang tidak punya rasa sportivitas, meludahkan air liurnya sebelum Yafei dan kedua anak lainnya sempat mengatakan apapun. Ketika adik Yafei, Yajun, melihat Lu Ming Ke berani meludahi mereka, ia mengulurkan tangan dan mendorong Ming Ke. Ming Ke terhuyung 2 langkah dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Wah, ayah,
ada yang memukul putra sulungmu yang berharga. Wah, tolong, tolong. Ada yang mencoba membunuhku, mencoba mengambil ayahku. Wah, pantatku sakit, dadaku sakit, semuanya sakit. Kakak, kakak, kamu baik-baik saja. Ada orang di sana. Wah, kita baru saja tiba di ibu kota provinsi dan bahkan belum kenal kamu. Kenapa kamu mendorong kakakku? Apa yang dia lakukan sampai menyinggungmu? Tolong. Kudengar ayahku bahkan menyumbangkan uang untuk kalian. Kalian pakai uang keluarga kita untuk makan dan minum, dan sekarang kalian malah menindas adikku. Kenapa? Kenapa orang baik tidak dapat balasan yang baik? Wah. Ketiga anak itu bergantian memukuli satu sama lain, dan anggota keluarga lain di kompleks mendengar suara itu dan bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menemukan tiga anak yang bersih dan cantik menangis keras di depan rumah wakil direktur Lu. Ketiga anak yang merundung mereka adalah anak-anak yang sama yang belakangan ini mengganggu wakil direktur Lu. Apa yang sedang terjadi? Anak baik, jangan menangis. Kamu siapa? Saya baru saja mendengar Anda mengatakan ayah Anda menyumbangkan uang. Apakah Anda anak-anak wakil direktur Lu? Ming Liang tidak menjawab pertanyaan siapapun. Ia hanya menepis tangan orang yang menopangnya, membuka tangannya, dan berdiri di depan Ming Fang dan Ming Kei. Jangan ganggu adik laki-laki dan perempuanku. Ayahku adalah ayah kami, dan kami tidak bisa menyerahkannya kepadamu. Kami lebih baik mati daripada menyerahkannya kepadamu. Ibuku adalah istri seorang tentara. Dia telah menunggu ayahku selama bertahun-tahun. Dia sungguh menyedihkan. Jika ibumu ingin mencarikan ayah untukmu, carilah orang lain. Kau tidak hanya menjatuhkan ibuku, tetapi juga menindas kami. Aku tidak akan berteman denganmu. Kalian anak-anak nakal. Wanita yang menunggu di pintu masuk gang tidak jauh dari sana, mendengar kata-kata Ming Liang, berharap dia bisa berlari dan merobek mulutnya. Bab 334. Bright berpakaian rapi, dan saat tidak nakal, dia lembut dan imut, cantik dan menggemaskan. Dia juga tahu cara memaksimalkan kelebihannya. Saat cemberut dan matanya memerah, dia sangat menawan. Orang-orang di kompleks keluarga langsung meledak marah. Meskipun anak-anak Yafei juga keturunan para martir, mereka tidak mungkin datang ke rumah mereka dan mencoba mengambil ayah mereka. Dan bagaimana ibu mereka membesarkan anak-anak ini? Mereka masih sangat muda dan sudah suka menindas orang lain. Seperti apa mereka nanti kalau sudah besar nanti? Yafei, kenapa kamu menindas adikmu? Paman Lu dan Paman Zhou sudah menyumbangkan beberapa ratus yuan untukmu dan memberi keluargamu begitu banyak kupon makanan. Mereka sudah melakukan yang terbaik, nak. Jangan meminta terlalu banyak. Ibumu di mana? Dia baru saja membiarkanmu keluar seperti ini, apa dia tidak khawatir sama sekali? Lain kali aku bertemu dengannya, aku harus memberinya sedikit nasihat tentang bagaimana dia membesarkan anaknya. Dia menindas adik laki-lakinya dan bahkan mendorong istri wakil direktur Lu. Dia benar-benar menyia-nyiakan niat baiknya. Jangan terlalu keras. Mereka semua anak-anak. Mintalah maaf saja kepada anak-anak wakil direktur Lu, dan kami akan memaafkannya. Jika kamu berbuat salah, kamu harus minta maaf. Cepat minta maaf kepada adik-adikmu. Apa yang kau lakukan di sana? Bicaralah. Ketiga saudara kandung itu, Yafei dan adik perempuannya, begitu marah hingga wajah mereka memerah dan leher mereka menggembung. Cara mereka selalu tak terkalahkan dan tak pernah gagal. Mereka tak pernah menyangka bahwa si pemburu akan menjadi orang yang dipatuk mata oleh angsa itu. Meminta maaf jelas mustahil. Mereka tidak salah. Kalau mereka minta maaf hari ini, semua orang akan mengira mereka membuli anak-anak. Apa mereka akan diizinkan datang ke sini lagi? Apa anak-anak lain di kompleks perumahan akan bermain dengan mereka? Bukan kami, sungguh bukan kami. Aku membawa adik laki-laki dan perempuanku ke sini hari ini untuk menemui Paman Lu. Dia belum kembali selama beberapa hari, dan kami khawatir. Kami tidak mendorong bibi, dan kami tidak menindas adik laki-laki dan perempuanku. Kami sering ke sini, om dan tante, kakek dan nenek. Kami anak-anak yang baik. Adik kecil ini menghalangi kami masuk, lalu tiba-tiba menangis. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, Bu Ho. Kami hanya ingin bertemu Paman Lu, kami tidak bermaksud membawanya pergi. Hiks, maafkan aku, adikku. Kami telah membuatmu salah paham, tetapi mungkin kau tidak tahu, ayah kami adalah seorang martir, ia telah memberikan kontribusi yang berharga. Sekarang Paman Lu dan yang lainnya begitu baik kepada kami merasa ayah kami telah kembali, kami sungguh tidak bermaksud membawa Paman Lu pergi. Saat Yafei dan kedua saudaranya meneteskan air mata dan menyebut ayah mereka, hati semua orang tiba-tiba melunak. Pihak keluarga yang tadinya menuntut permintaan maaf tiba-tiba bingung harus berkata apa. Mereka bahkan berusaha melunakkan sikap terhadap anak-anak dan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Lu Zhengya tiba-tiba melesat keluar dari pintu masuk gang dan meraih Yafei dan kedua saudaranya dengan kedua tangannya. Kenapa kamu ke sini? Ibu sudah lama mencarimu. Bukankah sudah kubilang jangan cari Paman Lu? Kenapa kamu tidak mendengarkan? Bu, wah, kami tidak menindas adik-adik kami tidak mencoba merebut Paman Lu sebagai ayah kami, wah. Mereka tidak percaya pada kami. Hanya karena kami tidak punya ayah, apakah itu berarti kami harus diperlakukan seperti ini? Kami hanya ingin berterima kasih kepada Paman Lu, kami memang menyukai Paman Lu. Bu,
Hiks, kenapa ibu bilang begini pada kami? Bukankah kami ini anak-anak para martir? Ayahku sudah tiada, apa kami hanya akan diganggu seperti ini? Mendengar ini, hati Lu Zengya hancur, seluruh tubuhnya gemetar, bagaikan bunga kecil yang terusik hujan, menatap semua orang dengan mata berkaca-kaca. Penampilannya yang menyedihkan membuat saya menitikkan air mata. Anak-anakku yang malang, jangan takut, ibu ada di sini. Meskipun ayah kalian telah tiada, kalian masih punya ibu. Selama ibu masih bernapas, ibu tidak akan membiarkan kalian menderita atau kelaparan. Maafkan aku, teman-teman kecil, kakak-kakak kalian sangat merindukan ayah mereka. Mereka tidak ingin mengambil ayah mereka dari kalian. Bibi akan memberi mereka pelajaran. Tapi ibu tahu anak-anak ibu, mereka bukan anak-anak nakal. Katakan yang sebenarnya, mengapa kalian memfitnah kakak-kakak kalian? Apakah karena ibu kalian tidak senang mereka datang ke rumah kita? Kalau begitu, ibu akan membawa mereka pergi sekarang juga, oke? Pernyataan ini sangat ambigu, dan orang-orang di kompleks keluarga sering mengerutkan kening setelah mendengarnya. Ming Fang biasanya tidak suka membicarakan masa lalunya dan kedua saudara laki-lakinya, karena hal itu membangkitkan kembali masa lalu tragis mereka. Kini, orang tua mereka ada di sisi mereka, dan mereka menjalani kehidupan yang memuaskan. Mereka merasa tidak berbeda dengan Ming Kei. Beberapa lalat ini kompleks keluarga kantor polisi. Anak-anak di dalamnya dipenuhi rasa keadilan. Hari sudah siang, dan anak-anak nakal yang baru pulang sekolah melihat sesuatu yang menarik dan langsung berkerumun. Ketiga anak itu, Ming Liang, Ming Fang, dan Ming Kei, berdandan dengan sangat cantik, terutama Ming Kei yang mengenakan overall dengan jaket coklat muda. Penampilannya yang seperti telur ubi jalar membuat orang ingin mencubit pipinya. Melihat ketiga anak lainnya, mereka semua melotot dan kotor, bahkan si bungsu sampai mengeluarkan ingus. Anak-anak itu mengerutkan kening saat melihat mereka. Bibi, apakah menjadi anak seorang martir merupakan suatu hal yang luar biasa? Suara kekanak-kanakan itu sedikit mengejutkan semua orang, dan senyum tersungging di mata Lu Zengya. Teman kecil, kamu mungkin tidak tahu apa arti, anak-anak martir, Bibi. Tidak, aku tahu, karena aku juga tahu. Ming Fang tiba-tiba memotongnya, dan kata-katanya yang menggema membuat semua orang tercengang. Itu bukan hal yang baik untuk dikatakan, nak. Bukankah kau sedang mengutuk ayahmu? Dia pasti akan patah hati kalau tahu. Lu Zengya berjongkok dan berbicara kepada Ming Fang dengan air mata berlinang, seolah-olah ia adalah gadis kecil yang bodoh, bahkan tidak tahu apa itu anak-anak martir, dan sedang berusaha memperebutkannya. Ini juga menunjukkan bahwa anak-anak keluarga Lu sebelumnya berbohong dan benar-benar memfitnah Ye Fei dan yang lainnya. Apa yang kau pikirkan? Apa kau mencoba mengatakan kami kekanak-kanakan? Kau tidak akan menemukan anak yang lebih bijaksana dan sopan di seluruh desa keluarga Lu selain kami. Paman dan bibi, kakek dan nenek, kakak dan adik, apa yang baru saja kukatakan itu benar, aku benar-benar. Ming Fang, jangan beritahu siapapun, orang tuamu ada di sini. Shen Meng hampir tidak punya waktu untuk berpura-pura, pergelangan kakinya terkilir sebelum bergegas ke sisi Ming Fang. Anak yang telah ia lindungi dengan baik tidak akan dianiaya oleh orang lain. Bu, aku baik-baik saja. Aku cuma mau bilang begitu supaya orang-orang tak tahu malu itu nggak merangkak ke arahku kayak orang menyedihkan. Kalau ada yang benar-benar menyedihkan, siapa yang bakal cerita ke orang luar? Saya anak seorang martir. Ayah saya bernama Miao Tianrui. Beliau bertugas di militer selama 6 tahun dan meninggal saat menjaga perbatasan. Tidak ada jejak jasadnya. Ayah saya, Lu Zhenping, mengadopsi saya. Selama bertahun-tahun, ibu saya membesarkan kami berempat sendirian. Beliau bekerja keras untuk mendapatkan poin kerja, bekerja siang dan malam tanpa mengeluh. Meskipun kesulitan, beliau tetap berhasil menyekolahkan kami. Di masa-masa tersulit, kami tidak makan daging selama lebih dari setengah tahun. Namun, selama keluarga kami bersama, kami merasa sangat bahagia setiap hari. Shen Meng, putriku, apa kau langsung improvisasi esai ini? Aku tidak sehebat yang kau katakan, apalagi aku belum makan daging saat itu. Aku bahkan belum bertransmigrasi. Anakku. Bab 335. Begitu Ming Fang selesai berbicara, Ming Yang bergegas keluar, dan Ming Liang pun tak mau kalah. Tepat ketika Ming Kei hendak melompat keluar dan berteriak, Shen Meng segera menutup mulutnya. Ya ampun, ayahmu masih hidup dan sehat. Lalu, bukankah aku akan berbeda dari kakak laki-lakiku dan kakak perempuanku? Itu hal yang baik, percayalah pada ibumu. Lu Zhenping. Apa yang salah dengan dia yang masih hidup? Orang tua saya hanya menganggap adik laki-laki saya sebagai anak mereka selama ini. Mereka bekerja keras untuk kami. Kami bersaudara baik-baik saja dan tidak pernah mengeluh. Benar, paman dan bibi dari Biro Keamanan Publik sudah menyumbang untukmu. Kamu punya makanan dan minuman di rumah, jadi kamu seharusnya merasa cukup. Bibi ini terlihat sangat jelek menangis seperti itu. Selain apa yang diberikan orang lain, tidak bisakah kamu membuat beberapa kerajinan tangan untuk mendapatkan lebih banyak uang? Meskipun hidup ibu saya keras, beliau tidak pernah berhenti belajar. Beliau tidak hanya menimba ilmu secara otodidak, tetapi juga belajar bahasa asing. Ketika beliau datang ke ibu kota provinsi sebelumnya, beliau membantu membuka usaha aksesori rambut dan menghasilkan devisa pertama bagi Kabupaten Ning.
Kini, ibu sayalah yang menopang perekonomian seluruh Kabupaten Ning. Ketika Ming Liang mengatakan hal ini, dia merasa bangga seperti seekor angsa besar, dan seluruh perilakunya bagaikan, seluruh dirinya mengatakan hal yang sama, ibu saya adalah yang terbaik. Setelah sekian lama diganggu oleh anak-anak, Shen Meng akhirnya berdiri, meskipun dengan goyah. Orang-orang di kompleks keluarga terkejut. Mereka pernah muncul di surat kabar ketika Kabupaten Ning sedang meraup devisa. Saat itu, Wakil Direktur Lu sedang berada di ibu kota provinsi untuk membantu sebuah kasus. Ia seorang playboy dan bahkan mengatakan bahwa wanita di surat kabar itu adalah istrinya. Semua orang mengira dia hanya omong kosong, tetapi mereka tidak pernah menyangka itu benar. Kamerat Shen Meng adalah kontributor yang hebat. Orang seperti itu jelas bukan orang yang picik. Kamerat Lu baru saja bilang anak saya memfitnah orang. Saya tidak setuju. Saya kenal baik anak-anak saya. Merekalah yang paling bijaksana, terutama putri saya. Dia akan menangis selama 3 hari jika menginjak semut. Beraninya dia memfitnah orang. Itu sama saja dengan mengatakan dia melakukan pembunuhan. Lu Zhengya, terlalu berlebihan. Dia tidak bermaksud begitu. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak tahu kau begitu cakap. Anak kita tidak bermaksud jahat. Di mana kamerat Lu? Biarkan dia keluar. Dia pasti percaya pada kita. Mungkin tidak akan berhasil. Dia sudah menyetir sepanjang pagi dan kelelahan, tapi dia mengkhawatirkan kita. Dia sedang bersih-bersih sekarang, dan kita tidak bisa menghentikannya. Kita para perempuan seharusnya punya harga diri. Menyebut nama pria orang lain di depan banyak orang itu sungguh tidak senonoh. Patua Lu itu pria yang berhati dingin. Akhirnya dia menunjukkan sedikit kebaikan, dan dia menyeret semua ini ke dalam kekacauan ini. Dia patah hati. Kalau dipikir-pikir, keluarga kami adalah penolongmu, bukan musuhmu. Tolong, kasihanilah dan berhentilah memanfaatkan kami, oke? Wajah Lu Zhengya dan ketiga anaknya memerah lalu pucat pasi, sementara para penghuni kompleks keluarga yang baru saja mencoba menengahi menatap mereka dengan dingin. Terutama wanita yang lebih tua. Membantu orang lain hanya berujung pada permusuhan. Apa keluargamu satu-satunya yang menyedihkan di dunia ini? Apa, hanya karena kamu sedang kesulitan, bukan berarti orang lain juga sedang kesulitan. Bukankah aku dengar Lao Zhou dapat pekerjaan di pabrik mesin? Dia pekerja sementara yang melayani makanan di kantin. Pekerjaan itu menggiurkan. Katanya, kalau aku kerja keras, aku akan naik jabatan tetap setelah tahun baru. Kalau aku berkinerja baik, aku bahkan mungkin bisa dapat rumah nanti. Kamu punya kesempatan bagus, seharusnya kamu diam-diam bahagia. Kenapa kamu tidak puas? Mengingat semua orang memberi banyak uang terakhir kali, kenapa anak-anak ini berpakaian begitu lusuh, sementara dia wangi sekali? Mungkin dia menghabiskan semuanya untuk berdandan. Bajingan tak berperasaan itu tidak takut disambar petir. Pergi, melihatnya saja sudah membawa sial. Sekelompok perempuan, beserta suami, anak-anak, dan keluarga mereka yang tinggal di sana, semuanya pergi. Sebelum pergi, mereka memperingatkan Shen Meng untuk berhati-hati, mengatakan bahwa merayu pria tidak akan semudah itu. Mereka semua perempuan, yang tidak bisa melihat tipu daya satu sama lain. Apa menurutmu mereka bodoh? Shen Meng berterima kasih kepada semua orang dan mendorong Ming Yang serta anak-anak lainnya, menyuruh mereka memanggil Lu Zhenping. Ada setumpuk barang di pintu yang perlu dipindahkan ke dalam rumah, dan mereka akan makan sup daging kambing nanti, makanan pertama mereka di ibu kota provinsi. Mereka tidak bisa membiarkan beberapa orang jahat merusak suasana hati mereka. Begitu semua orang tidak terlihat lagi, Shen Meng menatap Lu Zhengya sambil menyeringai. Kamu belum pergi. Apa kamu menunggu untuk melihat kami berdua, mesra-mesraan? Kamu, jangan merasa menang begitu saja. Wanita yang terlalu kuat tidak akan dikasihani pria. Tidak ada pria yang membenci wanita yang lemah. Kamu bisa menjaganya untuk sementara, tapi bisakah kamu menjaganya selamanya? Aku hanya tidak ingin perasaanku seperti ini. Apa salahku? Kamu sama sekali tidak menekan perasaanmu, yang justru membuat orang lain jijik dan merusak anakmu. Aku sarankan kamu menekannya demi anakmu, agar anakmu tidak mengikuti contohmu dan tumbuh besar dengan tujuan khusus mencari orang yang sudah menikah. Lalu kamu akan bilang kamu tidak ingin menekan perasaanmu. Cek, bukankah itu curang? Lu Zhengya gemetar karena marah. Ia menarik Yafei dan anak-anak lainnya menjauh, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, ingin Lu Zhenping melihat keadaannya yang menyedihkan. Sayangnya, selama Shen Meng masih ada, Lu Zhenping tidak bisa mentolerir siapapun. Ia keluar dari halaman, mengacak-acak rambut Shen Meng, membawa semua barangnya ke dalam, mengunci pintu, lalu membawa istri dan anak-anaknya ke mobil, langsung menuju toko jeroan domba. Saat mobil itu melewati Lu Zhengya dan kelompoknya, awan debu berterbangan dan membuatnya tersentak. Toko jeroan kambing itu cukup ramai. Begitu masuk, aromanya langsung tercium. Shen Meng mengendus, tetapi ia hampir tidak bisa mencium bau daging kambing yang busuk. Toko ini benar-benar autentik. Nanti aku makan lagi. Bos, 5 mangkuk jeroan kambing dengan bihun, cabai ekstra, dan 10 kue wijen. Baiklah, masuk dan duduklah. Lu Zhenping membawa ibu dan anak-anak itu ke tempat duduk di dekat jendela, dan mengupas satu siung bawang putih untuk masing-masing anak. Rasanya lezat jika dimakan bersama-sama. Ayah,
Apakah ayah sering datang untuk makan? Lu Zhenping terbatuk 2 kali dan melirik Shen Meng dengan agak malu. Makanan di toko ini rasanya mirip sekali dengan buatan ibumu. Kamu akan tahu sendiri setelah mencobanya. Setelah selesai berbicara, dia melirik Shen Meng dengan tatapan penuh kerinduan di matanya. Shen Meng, sejujurnya, saya menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia di sana. Saya sengaja pergi ke beberapa toko lama untuk membelinya, dan rasanya kurang lebih sama. Namun, Lu Zhenping tidak menyadari hal ini. Ia melihat tatapan Shen Meng yang agak menghindar dan berasumsi bahwa Shen Meng malu. Saya jadi merasa sedikit tak berdaya. Kita kan pasangan suami istri yang sudah tua, apa yang perlu dimalukan? Tak lama kemudian, sup jeroan kambing pun disajikan. Setiap anak mengambil mangkuk dan mulai mengambil sumpit serta roti pipi, menyantap apapun yang mereka mau. Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang telah melewati masa pertumbuhan mereka dan kini tumbuh pesat. Hanya Ming Ke yang tumbuh vertikal. Ia seperti tunggul kayu kecil, begitu berat hingga sulit diangkat. Bab 336. Rumah yang dialokasikan untuk Lu Zhenping memang sangat bagus. Bukan hanya rumah terpisah dengan halamannya sendiri, tetapi kelima kamarnya juga luas dan lapang. Saya dengar sebelumnya ada 2 rumah yang dialokasikan, satu adalah gedung apartemen dan yang lainnya adalah rumah dengan halaman. Seseorang sudah memilih gedung apartemen itu, jadi ia terpaksa menerimanya. Akan tetapi, berdasarkan pemahaman Shen Meng terhadapnya, bajingan itu mungkin sudah menyelidikinya secara pribadi dan memanfaatkan beberapa faktor. Kalau tidak, orang-orang tidak akan memilihnya terlebih dahulu, karena dia sekarang adalah seorang pemimpin. Kamar tidurnya memiliki 3 lemari pakaian, berisi beberapa gaun dan jas yang dibeli Lu Zhenping untuk Shen Meng. Harus diakui, ia memiliki selera yang bagus dalam memilih pakaian. Shen Meng juga sangat menyukainya. Pada akhir 1970-an, pakaian dipengaruhi oleh Hong Kong dan perlahan-lahan menjadi mode. Ia beberapa kali keluar rumah dan secara khusus membeli sejumlah pakaian bagus. Bercanda, gaya retro ini tidak akan pernah ketinggalan zaman, tidak peduli era apa saat ini. Lu Zhengya sedang merias wajah di rumah, sementara ketiga anaknya berdiri di belakangnya, perut mereka keroncongan karena lapar. Kalau kamu lapar, pergilah ke rumah nenekmu untuk makan malam. Dia pasti akan memasak sesuatu yang lezat untukmu. Ibu harus keluar hari ini dan tidak punya waktu untuk memasak untukmu. Yafei mengerutkan bibir sebelum berkata, tapi Bibi sedang dalam masa nifas. Kalau kita pergi makan, dia akan membentak kita, dan paman akan bertengkar dengannya. Dia tidak akan berani. Dia hanya wanita desa, dan fakta bahwa dia menikah dengan keluarga Lu kita adalah berkah yang telah dia kumpulkan selama beberapa kehidupan. Dia berhak mengeluh. Seharusnya dia buang air kecil dan bercermin untuk melihat karakternya sendiri. Dia hanya wanita jalang. Silakan saja dan lakukan sesukamu. Kakek nenekmu akan mendukungmu. Yafei memandangi adik-adiknya yang malang dan bertanya dengan ragu, Bu, ibu mau kemana? Istri paman Lu itu cerewet, ekspresinya bisa berubah-ubah kapan saja, dan anak-anak mereka juga pintar sekali. Bu, jangan cari dia. Lu Zhengya terkekeh. Ia memang wanita cantik yang terkenal, dan setiap pria yang melihatnya pasti akan tersungkur. Orang itu benar. Lu Zhenping adalah pria yang luar biasa. Jika ia memang pria idamannya, ia tak perlu khawatir tentang apapun dalam hidup ini, dan anak-anaknya akan memiliki masa depan yang cerah. Jangan khawatir, pergilah ke rumah nenekmu untuk makan malam. Ibu tidak akan pulang cepat hari ini. Setelah makan malam, bermainlah di rumah nenekmu dan aku akan menjemputmu. Bu, keluarga nenek sedang kekurangan makanan. Kita masih punya uang dan kupon, kan? Bolehkah kita bawa sedikit? Kita sudah makan ayam dari keluarga Bibi terakhir kali. Ayam itu pemberian keluarganya untuk dimakan saat masa nifas. Bu, kita tidak berani pergi. Lu Zhengya mengerutkan kening dan segera berbalik menatap Yafei dan kedua saudaranya. Kalian semua seperti orang-orang picik itu, selalu berjuang mencari nafkah. Bagaimana mungkin dia, sebagai bibi, berani merebut makanan dari mulut anak kecil? Apa kalian tidak takut digosipkan? Kalian tidak punya uang atau kupon, tapi ibu sudah membelikan kalian krim wajah, lipstik, minyak rambut, parfum, dan beberapa baju baru. Semua ini untuk masa depan kalian. Kalian tidak boleh melewatkan satu hal pun. Setelah selesai berbicara, ia merasa ada yang tidak beres. Ketika mendongak, ia melihat Yafei dan kedua saudaranya menatapnya dengan ekspresi muram. Ekspresi bersalahnya tiba-tiba berubah menjadi amarah. Apa maksudmu? Kenapa kau menatap ibumu seperti itu? Apa salah ibumu? Tidak bisakah kau lebih pengertian pada ibumu? Ayahmu meninggal lebih awal, dan kau masih muda, jadi ibumu harus menahan perasaannya. Sekarang kau sudah dewasa, apa aku harus menahan perasaanku lagi? Aku ibumu, tapi aku juga manusia, dan aku punya perasaanku sendiri. Bu, jangan terlalu sentimental. Kita belum setua itu, dan pada dasarnya kita dibesarkan oleh kakek nenek dan paman dari pihak ibu. Kenapa ibu harus memendam perasaan ibu? Uang dan tiket itu disumbangkan oleh rekan-rekan seperjuangan ayah dan paman Lu. Kalau kita hati-hati pakai uangnya, kita pasti bisa hidup. Kenapa ibu pakai uang itu untuk membeli barang-barang tak berguna itu? Lu Zhengya tercengang. Ia tak mengerti mengapa putranya berbicara seperti itu padanya. Semua yang ia lakukan demi ketiga anak mereka.
Perempuan mana yang tak ingin merawat anak-anaknya dengan baik? Tapi ia seorang perempuan, dan ia juga ingin seseorang yang bisa diandalkan. Mengapa ia tak bisa punya perasaan? Ia seorang perempuan. Ya Fei, beginikah caramu memandang ibumu? Beginikah caramu memperlakukan orang yang melahirkan dan membesarkanmu? Kau sudah sangat mengecewakan ibumu. Ini cuma soal uang, kan? Baiklah, baiklah, ini dia. Ambil saja dan makanlah bersama adik-adikmu. Tapi mulai sekarang, kau tak perlu khawatir lagi dengan apa yang ibumu lakukan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat ke cermin, lalu menyeka sisa lipstik dari sudut bibirnya, mengambil tasnya, dan berlari keluar. Ya Fei menatap uang 1 yuan di tangannya dan merasa tidak enak. Kita cuma punya uang, bukan tiket. Mie seharga 30.000 yuan tidak cukup. Ibu tidak tahu itu, kan? Lu Zhenping sedang memeriksa berkas-berkas kasus di kantornya. Beberapa kasus pembunuhan berantai belum terpecahkan. Ini adalah kasus paling brutal dalam beberapa tahun terakhir. Ia telah meneliti kasus-kasus serupa selama 2 hari terakhir, dan hal itu membuatnya pusing sekali. Untungnya, keadaan menjadi lebih tenang, memberinya cukup waktu untuk menangani masalah penting. Tok tok tok. Memasuki. Chen Du mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, sambil menatap Lu Zhenping yang sibuk. Ada sedikit hal yang ingin dikatakannya tetapi dia ragu-ragu. Ada apa? Kalau ada yang mau diomongin, bilang aja. Kalau enggak, keluar aja. Wakil Direktur Lu, kamerat Lu datang lagi. Dia membawa 2 kaleng makanan dan sekotak kue kering persik. Katanya dia tahu Anda di sini dan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Penggalangan dana. Aku sudah berterima kasih padamu. Lagi pula, aku tidak memimpin ini. Aku hanya merespons dan menyumbang 10 yuan. Bagaimana kau bisa menggunakan itu untuk berterima kasih padaku? Hehe. Apa yang bisa dikatakan Chen Du? Ia dan beberapa rekannya menyadari bahwa niat sebenarnya kamerat Lu bukanlah seperti yang terlihat, melainkan seorang pria berhati batu yang sudah memiliki pasangan. Sejujurnya, semua orang merasa sangat jijik. Mereka semua begitu bersemangat menyumbang, memikirkan anak-anak dan kerabat para martir, yang sudah bertahun-tahun tidak menikah dan hanya fokus membesarkan anak-anak mereka. Semangat mereka sungguh mengagumkan. Mereka menyerahkan uangnya, dan sekarang wakil direktur mereka dilecehkan. Kemana mereka bisa mencari keadilan? Wakil Direktur Lu, apakah Anda ingin keluar dan melihat-lihat? Aku nggak mau pergi. Nggak lihat aku sibuk. Ada apa ini? Bawa-bawa barang. Uang yang kukumpulkan bahkan nggak cukup untuk membeli barang-barang yang dia bawa. Begini ya hidupnya. Dia buang-buang uang kayak gini. Kayaknya dia nggak kekurangan makanan atau minuman. Kita cuma nyumbang buat apa-apa. Chen berpikir dalam hati, benarkah? Seekor katak yang merayap di kaki itu menjijikkan. Kalau begitu, lanjutkan saja pekerjaanmu, Wakil Direktur Lu. Aku akan pergi dan mengurusnya. Hei, bukankah ku dengar dia datang untuk menyusahkan adik iparmu dan anak-anak? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Lu Zhenping tetap diam. Ia mengira tindakan Shen Meng kemarin sudah cukup untuk menghancurkan musuh, tetapi ia tidak menyangka Shen Meng bisa bangkit kembali. Bab 337. Chen Du baru pergi sebentar ketika tiba-tiba berlari kembali. Lu Zhenping mengangkat alis. Apakah dia tidak menangani ini dengan benar? Wakil Direktur Lu, kenapa Anda tidak keluar dan melihat-lihat? Seorang wanita cantik telah datang ke Biro Keamanan Publik kami. Dia mengaku sebagai istri Anda. Lu Zhenping tersenyum, mengetahui bahwa istrinya adalah wanita yang cerdik dan penuh perhitungan. Ayo, cepat. Chen membaca. Saya benar-benar bingung saat melihat informasi tersebut, tetapi tiba-tiba saya merasa seperti telah meminum obat yang sangat kuat. Cepatlah, bosku sudah datang, jangan berlama-lama. Hei, ini aku. Shen Meng mengenakan gaun berleher V dengan pinggang yang pas, dipadukan dengan sepatu hak tinggi putih dan gaya rambut sanggul. Ia tampak memukau, elegan, dan berkelas. Senyum tipis tersungging di bibirnya, seketika melembutkan sikapnya secara keseluruhan dan membuatnya semakin mudah didekati. Dia duduk dengan tenang di aula, membawa 3 kotak makan siang, sangat kontras dengan Lu Zhengya yang cemberut dan cemas yang duduk di sebelahnya. Zhenping, sayang, kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang kamu harus jaga diri dan istirahat yang cukup karena kita baru saja tiba di ibu kota provinsi. Kamu akhirnya dapat libur 2 hari, dan sekarang kamu harus bekerja keras lagi. Tidak apa-apa. Kebetulan aku punya waktu luang hari ini, jadi aku khusus membuat beberapa hidangan favoritmu dan membawanya. Semoga tidak mengganggu pekerjaanmu, ya. Lu Zhenping mendecak lidah sebelum berkata, aku sudah sangat senang kamu datang. Tidak ada gunanya mengganggumu. Sayang, apa kamu lelah menunggu di sini? Masuklah ke kantorku, aku akan mengambilkanmu segelas air dan kamu bisa istirahat sebentar. Setelah makan malam, aku akan mengantarmu pulang. Lu Zhenping berbicara cukup keras di lobi, dan hampir semua orang yang bekerja di dekatnya menghentikan apa yang mereka lakukan karena terkejut, menatap pasangan itu dengan ekspresi ngeri. Meskipun Lu Zhenping belum lama berada di sini, dia sangat pekerja keras dan teliti dalam pekerjaannya, dan hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya bersikap lembut. Melihat hal itu, mereka seperti melihat hantu. Beberapa orang begitu terkejut hingga menjatuhkan cangkir teh mereka. Kebisingan itu tidak menghentikan Shen Meng dan Lu Zhenping untuk saling menatap.
Lu Zhengya, yang berdiri di dekatnya, tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Kakak Lu, kau begitu baik pada kekasihmu. Aku sungguh iri padamu. Tidak seperti aku kurang beruntung dan hidupku berantakan. Tentu saja, Lu Zhenping, terlepas dari semua hal lainnya, adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk istrinya. Ia akan melakukan apapun yang kukatakan, dan ia tidak akan mengusir ayam jika kuperintahkan memukul anjing. Ia paling mendengarkanku. Bahkan anak-anak pun harus dikesampingkan. Aku tidak seberuntung dirimu. Waktu aku di rumah orang tuaku, orang tua, kakak, dan adik iparku sangat memanjakanku. Di rumah suamiku, orang tua dan adik iparku selalu menurutiku. Sekarang Zhenping dan anak-anak juga memanjakanku. Tadi malam, putraku bahkan memberiku uang tabungan tahun barunya, katanya ia akan membelikan ibunya baju-baju cantik. Bagaimana mungkin seorang anak bisa begitu berbakti? Tentu saja, itu tanggung jawabmu. Kamu anak tertua di keluarga kami, jadi siapa lagi yang akan kami perlakukan dengan baik kalau bukan kamu? Lu Zhengya. Siapa yang mereka hina dengan komentar sarkastis seperti itu? Dan bagaimana dengan Lu Zhenping, pria dewasa? Apa dia tidak punya prinsip? Bagaimana mungkin dia ditipu oleh wanita seperti ini? Apa dia sudah gila? Wah, saudara Lu, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya iri, itu sebabnya. Kalau Kamerat Sen tidak mau mendengarnya, aku tidak akan bicara apa-apa lagi sekarang. Lu Zhenping seolah-olah baru menyadarinya, mengerutkan kening sambil mengamatinya dari atas ke bawah sebelum mengeluarkan desisan. Kamu kelihatan tidak asing, apakah kamu Ibu Yafei? Lu Zhengya. Mustahil. Bagaimana mungkin dia begitu tak berarti? Bagaimana mungkin ada yang melupakannya? Kak Lu, ini aku, Zhengya. Beberapa waktu lalu, Kak Lu mengadakan acara penggalangan dana dan menyumbangkan uang untuk keluargaku. Putraku, Yafei, bahkan membawa saudara-saudaranya untuk mengunjungi Kak Lu. Kak Lu tidak ingat aku. Lu Zhenping merenung sejenak, melirik ke belakangnya, dan berkata, "Hai," kepada orang yang tampak sangat sibuk itu. "Chengdu, apakah kita melakukan penggalangan dana baru-baru ini?" "Hah, ya, kan. Kantor polisi kami harus mengadakan acara penggalangan dana sesekali. Para saudara itu pada dasarnya menghabiskan semua gaji yang mereka terima, dan mereka tidak bisa membawa pulang banyak uang. Tidak ada yang bisa kami lakukan, begitulah pekerjaan di sini." Lu Zhenping menoleh dan menatap Lu Zhengya lagi. "Kau dengar ini, Bu? Kami sering punya anak di tempat kerja, dan orang-orang yang menerima sumbangan datang untuk berterima kasih. Aku sangat sibuk setiap hari, aku benar-benar tidak ingat semuanya, tapi kau..." Lu Zhengya, yang tadinya merasa benar-benar putus asa, tiba-tiba menjadi cerah bagai lampu sorot ketika mendengar kata-kata, "kamu," yang diucapkan Lu Zhenping. "Apa? Kawan, dilihat dari pakaianmu, sepertinya kau tidak butuh sumbangan. Kau tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang." "Saya. Memang, kemeja kuning lengan pendek bermotif bunga putih kecil ini, pinggang dan manset yang pas, rok biru Brenda, dan sepatu kets putih dengan bintang ganda, harganya pasti setidaknya 60 yuan. Gaji bulanan saya ditambah tunjangan dan bonus tidak kurang dari 290 yuan, dan saya bahkan tidak mampu membeli pakaian seperti ini. Harus saya akui, selera wanita ini bagus. Pakaian yang dibelinya benar-benar berkelas." Interupsi Sen Meng yang tiba-tiba membuat Lu Zhengya merasa ada banyak penjelasan yang tersangkut di tenggorokannya, tidak dapat diucapkan, wajahnya memerah karena frustrasi. Di kantor polisi, orang-orang yang sebelumnya menyumbangkan uang kepadanya semuanya tampak sangat tidak senang, terutama para polisi wanita yang sangat antusias menerimanya dan menjalankan tugas untuknya. "Saya merasa sangat mual saat ini. Mereka bekerja siang dan malam menangani kasus ini, dan jangankan rok, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan yang layak. Uang yang telah mereka tabung dengan susah payah terbuang sia-sia seperti ini, dan itu sungguh menyedihkan. Benar-benar tak berperasaan. Saya bekerja keras sepanjang malam, penghasilan saya hanya sekitar 20 yuan sebulan. Dengan bonus dan tunjangan, penghasilan saya hampir mencapai 40. Setiap bulan, perusahaan saya mengadakan acara penggalangan dana. Jika mereka benar-benar dalam kesulitan, itu baru namanya. Berbuat baik adalah hal yang terhormat. Saya tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu yang memanfaatkan kesulitan untuk mencari keuntungan pribadi. Hahaha, apa yang saya lakukan? Apa saya hanya kurang beruntung? Saya tidak berani membeli sepatu kets putih seharga 15 yuan sepasang, rok seharga 25 yuan sepotong, atau kemeja lengan pendek seharga lebih dari 20 yuan sepotong. Saya khawatir memakainya akan memperpendek umur saya. Kita tidak bisa membandingkan. Mereka bisa saja mengulurkan tangan dan meminta uang. Kitalah orang-orang yang benar-benar miskin. Wakil Direktur Lu, kita tidak bisa melakukan hal seperti ini begitu saja di masa depan. Kalau tidak, kita tidak hanya akan menguras kantong kita, tetapi kita juga tidak akan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ya, bukan karena kita kurang kesadaran, hanya saja ada orang yang terlalu pintar untuk kita." Lu Zhengya gemetar seluruh tubuhnya. Ia tak pernah menyangka bahwa setelah berdandan untuk bertemu Lu Zhenping, hubungan mereka bukannya semakin dekat, malah ia dicemooh oleh orang-orang di Biro Keamanan Publik. Ia pun patah hati. Lu Zhengya terhuyung beberapa langkah,
wajahnya dipenuhi air mata, dan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat polisi wanita yang baru saja berbicara kepadanya. Tidak apa-apa kalau kau meremehkanku, tapi kau tidak boleh menghina karakterku. Aku datang ke sini hanya untuk berterima kasih kepada saudara Lu. Niat buruk apa yang kumiliki? Kau sudah keterlaluan, sungguh keterlaluan. Setelah selesai berbicara, dia meraih hadiah dan kue-kue yang tersedia di meja, menutup mulutnya, dan berlari sambil terisak-isak. Polisi wanita. Dasar bodoh, apa kau masih punya harga diri? Bab 338. Lu Zhenping melirik Meng Lan dan mengangkat sebelah alisnya. Meng Lan langsung mengerti, mengambil barang-barang yang dibutuhkannya, lalu berbalik dan meninggalkan kantor polisi. Di dalam kantor polisi, Shen Meng menyerahkan 3 kotak makan siang kepada Lu Zhenping. Ambil dan makanlah segera, rasanya tidak enak jika dingin. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, istriku. Shen Meng memberinya tatapan genit, penampilannya yang lembut meluluhkan hati sekelompok petugas polisi di belakang Lu Zhenping. Mereka saling tersenyum dan mengedipkan mata. Chen Du menonton dengan penuh kenikmatan, giginya bahkan terlihat. Dia memberi isyarat kepada polisi wanita dan pria di sebelahnya. Semua orang mulai berkicau sambil melihat sosok Lu Zhenping yang menjauh. Oh, terima kasih banyak, istriku sayang. Hahaha. Wah, aku tidak pernah tahu wakil direktur Lu punya sisi seperti ini, hahaha. Wakil direktur, kapan kau akan menunjukkan sedikit saja kesabaran dan kelembutanmu kepada kami? Berhentilah memperbudak kami. Apa yang kau pikirkan? Wakil direktur Lu itu kakak iparmu, apa urusan kita? Tepat sekali, jika wakil direktur Lu memperlakukanmu seperti itu, bisakah kau menerimanya? Polisi wanita yang baru saja berbicara itu berpikir sejenak, lalu seluruh tubuhnya gemetar. His ya ampun, memikirkannya saja sudah mengerikan. Aku tak tahan, aku tak tahan, aku tak tahan. Kurasa wakil direktur Lu ingin aku pergi ke medan perang. Hahaha. Bahkan Lu Zhenping, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, tak kuasa menahan tawa saat ini. Melihat sekelompok monyet nakal ini, ia terbatuk 2 kali. Baiklah, baiklah, kalau kamu terus ribut, aku akan marah. Chen Du baru saja tertawa paling keras, tetapi melihat ekspresi serius Lu Zhenping, dia segera terdiam. Yang lainnya juga dengan bijak tetap diam. Namun, satu persatu dari mereka tidak berperilaku baik, mata mereka semua tertuju pada Shen Meng, niat mereka untuk meminta bantuannya cukup jelas. Shen Meng tahu mereka sengaja melakukannya, mencoba mendekatinya. Ia datang hari ini untuk melihat lingkungan kerja Lu Zhenping dan melihat apakah lingkungan itu benar-benar penuh dengan tipu daya dan tipu daya. Lagi pula, dia baru menjabat sebentar dan sudah menyinggung Lu Zhengya, wanita yang berkarakter rendah. Sekalipun Lu Zhenping tidak memintanya untuk membantu, dia pasti akan tetap khawatir jika tahu, apalagi Lu Zhengya sudah bicara. Melihat suasananya sekarang, dia merasa setengah lega. Jangan terlalu serius, kami cuma bercanda. Bukankah kemarin kamu bilang kalau rekan-rekanmu di stasiun akhir-akhir ini kerja keras dan kamu mau traktir mereka makan malam? Aku sudah pesan tempatnya. Apa? Chen Du, benarkah, wakil direktur Lu? Kau akan mentraktir kami makan malam? Apa untuk semua orang? Aku sebenarnya. Ya, wakil direktur Lu bilang dia ingin mentraktir kalian makan hotpot. Kalian semua sudah bekerja keras sejak dia menjabat, dan dia ingin mentraktir kalian makan, tapi semua orang sibuk sekali. Bagaimana kalau kita atur untuk besok malam? Aku sudah bicara dengan manajer restoran, tapi waktunya belum ditentukan. Ayo semuanya, jangan sampai ketinggalan. Jangan coba-coba menabung untuk wakil direktur Lu. Simpanan rahasianya sudah melimpah. Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja tiba dan tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kami punya beberapa hiasan rambut, kue kering, dan potongan pedas dari Kabupaten Ning, satu untuk kalian masing-masing. Itu tidak mahal, jadi jangan dihiraukan. Setelah Shen Meng selesai berbicara, semua orang di stasiun bersorak. Ia mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa, kecuali 2 orang yang ekspresinya tidak terlalu alami, semua orang tampak gembira. Lu Zhenping terdiam. Dia memang pernah berkata sebelumnya bahwa rekan-rekannya di biro telah bekerja keras dan dia akan mentraktir mereka makan. Namun, hadiahnya tidak seperti yang disebutkan Shen Meng. Apakah ini terlalu mencolok? Apakah dia akan membuat kesalahan? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat betapa bahagianya semua orang, dia menahan diri. Shen Meng secara alami dapat melihat kekhawatirannya dan memberinya tatapan meyakinkan. Meng Lan berjalan dengan tas selempang di kepalanya, tampak santai. Sebelum pergi, ia mengacak-acak rambutnya dan mengenakan kacamata yang agak pecah, membuatnya tampak sangat tuifei. Tuifei adalah kata yang sulit diterjemahkan secara langsung, tetapi menyiratkan keadaan lesu, putus asa, atau dekaden. Dia mengikuti Lu Zhengya dari dekat, mengamati pergerakannya dari kejauhan. Lu Zhengya, sambil membawa camilan, berjalan menuju sebuah gang sambil terisak-isak. Dilihat dari penampilannya, ia adalah pelanggan tetap. Meng Lan meliriknya dan merasa benda itu tampak agak familiar, tetapi dia tidak berani mendekat. Deng Zuangjia, buka pintunya cepat. Tak lama kemudian, seorang pria membuka pintu dan mengintip keluar. Ia mengerutkan kening dan menatap Lu Zhengya dengan sangat kesal. Bukankah sudah kuberikan padamu dan kukatakan padamu untuk tidak datang? Kenapa kau kesini lagi? Apa? Bukankah kau bilang Lu Zhenping pendukung yang baik?
Bukankah kau bilang istrinya cerewet? Istrinya Sekretaris Jenderal Komite Revolusi Kabupaten Ning, dan dia sangat cantik. Benar, aku sudah mencoba segalanya, baik lembut maupun keras, jadi kenapa dia tidak baik padaku? Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti. Deng Zuangjia, kalau kau tidak mengerti, mati saja sana, dasar bodoh. Masuklah dan katakan bahwa kau datang ke sini begitu tiba-tiba. Apa kau tidak takut ada yang mengikutimu? Lu Zhenghia menatapnya dengan genit dan berkata, kau tahu siapa aku, kan? Hati-hati, tidak ada yang mengikutiku, jangan khawatir. Meng Lan di sudut. Hati-hati, pantatku. Kamu hanya perlu menundukkan kepala dan berlari ke depan, apa yang bisa kamu lihat? Deng Zuangjia menoleh ke kiri dan kanannya, lalu ke arah Lu Zhenghia yang tampak menyedihkan, dan mengangkat sebelah alisnya. Wanita yang begitu memikat, dan Lu Zhenping bahkan tidak menyadarinya. Apa ada yang salah dengan otaknya? Masuklah dulu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa? Deng Zuangjia mengulurkan tangan dan menyentuh dagu Lu Zhenghia. Kulitnya halus dan licin. Dasar wanita yang tak terkendali. Anak-anaknya sendiri bahkan tidak bisa makan, tapi dia selalu menggoda pria. Karena Lu Zhenping tidak terlalu memikirkannya, maka dia harus mencobanya terlebih dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo. Deng Zuangjia meraih lengannya dan menariknya ke halaman. Dengan keras, pintu terbanting menutup, dan Meng Lan keluar. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan mendengarkan apa yang terdengar seperti dua orang tengah bertengkar di dalam. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa kau lupa siapa yang mengenalkanku pada Lu Zhenping di kantor polisi? Aku, kulitmu sangat indah, Jungya. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti baru punya 3 anak. Rasanya nyaman sekali disentuh. Aku sangat mencintaimu. Bersikaplah lembut. Meng Lan. Apakah mereka memberontak? Apakah mereka menyerah begitu cepat? Ia tidak pergi, terutama karena ingin mendengar apakah ada petunjuk penting lainnya. Sayangnya, kakinya mati rasa karena berjongkok sebelum mereka berdua akhirnya meninggalkan gerbang halaman. Meng Lan berdiri ketika mendengar suara itu semakin pelan, lalu meregangkan badan. Ia mengantuk sekali mendengarnya. Ia tak tahu apa yang salah dengan mereka berdua. Tempat tidurnya ada di dalam rumah, jadi kenapa mereka harus ribut-ribut di gerbang begitu lama, cuma ngomongin omong kosong. Ia sudah membuang-buang waktu berjongkok di sana. Meng Lan begitu marah hingga ia ingin mengutuk. Bab 339. Ketika Meng Li kembali, orang-orang di stasiun bersorak dan melompat kegirangan, yang membuatnya agak bingung. Ia bertanya-tanya apakah mereka telah bekerja keras dan bahwa waktu istirahat yang singkat memang dapat menyebabkan masalah mental. Lihatlah mereka, semuanya berseri-seri bahagia. Meng Li sudah kembali. Bos bilang kamu harus kembali dan menemuinya dulu. Oh. Chen Du mendecak lidahnya 2 kali saat melihat penampilannya yang setengah mati. Semangat, hari-hari yang lebih baik belum datang. Meng Li. Apa dia punya epilepsi? Aku bahkan gak tahu siapa orang yang menyeretku mengeluh pagi ini. Setelah Lu Zhenping selesai makan, ia merapikan kotak makan siangnya yang bersih dan memasukkannya ke dalam saku. Saat hendak menyalakan rokok, Meng Li mengetuk pintu kantor. Laporan. Memasuki. Meng Li mendorong pintu hingga terbuka, alisnya sedikit berkerut. Ia baru saja merasakan aura lembut terpancar dari bosnya. Ini mengerikan. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Kurasa begitu. Aku mengikutinya sepanjang jalan dan melihatnya pergi ke rumah Deng Zuang. Oh, kau tidak kenal orang ini. Dia dipindahkan dari Kabupaten Mianyang. Dia agak tidak disiplin dan lambat bereaksi, jadi dia sulit diajar. Dulu dia bekerja untuk Kapten Yan. Kau tahu Kapten Yan, dia sangat teliti dan bertanggung jawab. Dia memandang rendah keluarga Deng Zuang. Kemudian, dia dipindahkan ke Biro Keamanan Umum Distrik Barat sebagai polisi patroli. Setelah mendengarkan kata-kata Meng Li, Lu Zhenping merenung sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia melanjutkan. Meng Li, bagaimana ia menjelaskannya? Haruskah aku melaporkannya dengan jujur, atau lebih halus? Lagi pula, dia perempuan. Kalau dia menguping seharian, bukankah orang-orang akan berpikir ada yang salah dengannya? Ada apa? Ada kapas yang tersangkut di tenggorokanmu. Kamu meludahkannya. Tidak, laporkan. Nah, dari percakapan antara Lu Zhenghia dan Deng Zuangjia, terlihat bahwa dia memiliki seseorang di belakangnya, yang membuktikan bahwa kesimpulanmu sebelumnya benar. Memang ada seseorang di belakang Lu Zhenghia yang memberinya nasihat. Dia menempel padamu dengan cara yang lengket, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia telah menyebarkan banyak rumor, mungkin untuk menghancurkan reputasimu. Lu Zhenping mengangguk, dan setelah beberapa saat menatap Meng Li lagi. Kamu sudah keluar lebih dari 1 jam, hampir 2 jam, dan hanya ini yang kamu dengar. Ada kabar lain. Bos, omonganmu agak keterlaluan. Meskipun aku sudah lama pergi, aku belum tidur nyenyak selama 3 hari. Dan kau tidak tahu betapa menjijikkannya kedua bajingan itu. Aku hanya mengatakan apa yang kukatakan secara selektif. Begitu pintu ditutup, mereka langsung berdesakan di depan gerbang. Aku tidak punya pilihan. Aku masih perjaka muda, dan aku harus berjongkok di sana selama lebih dari setengah jam hanya untuk mendengar petunjuk yang lebih berguna. Kau tahu betapa sulitnya bagiku. Dan alih-alih memujiku, kau malah mengkritikku. Sungguh menyedihkan.
Lu Zhenping. Kapan aku jadi serapu ini? Apa yang dia katakan sama saja dengan apa yang kukatakan sebelumnya. Baiklah, baiklah, rombongan kalian boleh pulang seperti biasa malam ini. Periksa juga meja kerja kalian. Kakak iparmu membawakan beberapa hadiah. Hadiah kalian sudah disimpan. Benarkah? Terima kasih, bos. Anda sungguh bijaksana dan punya selera yang bagus. Anda menikahi wanita secantik, anggun, dan bermartabat seperti kakak ipar saya. Anda sungguh beruntung. Berguling, berguling, berguling. Hei, keluar sekarang juga. Setelah Meng Li pergi, ia menutup pintu kantor untuk Lu Zhenping dengan penuh pertimbangan dan berlari ke meja kerjanya. Benar saja, ia melihat beberapa tas. Ia pun memeriksanya dan menemukan sebuah aksesori rambut berat dengan mutiara dan sulaman, 10 karet gelang kecil berhiaskan manik-manik cantik, serta 2 tas lain berisi kue kering dan sekantong besar potongan pedas. Bahkan sebelum membukanya, hanya melihatnya saja membuat mulut saya berair. Jangan cuma dilihat, bongkar dan makan. Kakak iparku bilang dia akan mentraktir kita hotpot besok malam. Nyata. Tentu saja benar. Semua orang kelelahan sebelumnya, tapi lihat mereka sekarang, mereka semua seperti disuntik darah ayam. Kalau saja mereka punya sayap, mereka pasti ingin terbang. Meng Li mengerutkan bibirnya dan mengacungkan jempol pada rekannya. Kesampingkan semua hal lainnya, aku jadi tidak perlu begadang semalaman dan bisa pulang kerja lebih awal. Besok, aku tidak hanya bisa pulang kerja lebih awal, tapi juga bisa makan hotpot. Hari-hari baik tiba-tiba datang, sungguh menyenangkan. Kita harus berterima kasih kepada kakak iparku untuk ini. Kalau bukan karena dia, orang-orang di kantor polisi ini mungkin masih minum teh kental untuk menyemangati mereka. Sekarang, setelah menerima ucapan terima kasih, Shen Meng mengendarai sepedanya berkeliling sambil bertanya-tanya di depan beberapa restoran hotpot. Akhirnya, dia menemukan restoran yang bereputasi baik, pelayanan baik, dan bisa melakukan reservasi terlebih dahulu, baru setelah itu dia merasa lega dan pulang. Saat dia hampir sampai di rumah, dia turun dari sepedanya dan mendorongnya ke depan, ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan. Beri jalan, beri jalan. Rem sepedaku patah, beri jalan. Shen Meng mengerutkan kening dan, saat menabraknya, setangnya terpelintir, mendorong roda depan pria itu ke samping. Pria itu terhuyung dan jatuh ke tanah, tak mampu bangun untuk waktu yang lama. Kawan, sepertinya lenganku patah. Bisakah kau membantuku berdiri? Shen Meng, ada batasnya seberapa sering kamu bisa berpura-pura kecelakaan. Dia tidak tahan melihat usaha ceroboh seperti itu dan hampir ingin naik dan memperagakannya sendiri. Kawan, kesampingkan fakta bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh, lagi pula, akulah yang hampir tertabrak tadi. Beraninya kau memerintahku dan memintaku membantumu berdiri. Wajah lelaki itu menegang, lalu dia menatap Shen Meng dengan ekspresi kesakitan dan berbicara dengan susah payah. Kawan, aku bukan orang jahat. Aku aktor dari kelompok drama daerah. Namaku Jiang Wei. Maaf atas perbuatanku. Tapi, kawan, kau menyenggol sepedaku dengan rodanya. Kalau tidak, aku tidak akan jatuh, kan? Lucu sekali apa yang kau katakan. Kau naik sepeda, bukan mobil. Beraninya kau bilang rem sepedamu blong. Kau bisa saja melompat. Setidaknya, kau bisa mengendalikan sepedanya dengan berdiri. Bagaimana bisa kau berteriak menyuruh sepedanya bergerak sementara kau membiarkannya pergi? Kau bilang kau aktor dalam kelompok drama, tapi kurasa bukan. Kau mungkin orang yang menyerobot antrean lewat sambungan. Aku mengerti sekarang. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin pria dewasa tidak bisa mengendalikan sepeda? Dia pasti tidak cukup tinggi. Cek. Aku heran kapan dia dikeluarkan. Kawan, kau harus mengasah kemampuan aktingmu. Setelah Shen Meng selesai berbicara, dia mengabaikan Jiang Wei, yang masih kesakitan di tanah, dan berbalik berjalan menuju halaman rumahnya sambil menyenandungkan sebuah lagu. Jiang Wei, bajingan mana yang bilang wanita ini suka pria gay yang baik? Dia kan wajah dari grup drama, dan dia bahkan tidak meliriknya, memberinya tatapan meremehkan seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang kotor. Yang terpenting, mereka menghina tinggi badannya. Tingginya 1,8 meter dengan sepatu, jadi mengapa dia didiskriminasi? Mengapa dia harus didiskriminasi? Bab 340. Ketika Lu Zhenping kembali ke rumah malam itu, dia melihat 3 hidangan mengepul tertata di ruang utama, dengan sup di tengahnya diletakkan di atas meja oleh Shen Menggang. Kamu kembali? Iya, hehehe, lihat betapa hebatnya ini. Aku bisa makan malam begitu pulang kerja. Dulu, aku selalu sendirian di rumah. Kamu nggak tahu betapa hancurnya aku. Aku membayangkan betapa senangnya kalau istriku ada di sini. Dan lihat, kamu ada di sini. Shen Meng memutar matanya. Kapan orang ini belajar bersikap sarkastis seperti itu? Cepat cuci tanganmu dan makan. Ming Yang, kalian tidak perlu mengerjakan PR lagi, ayo makan. Setelah selesai makan, tidurlah lebih awal. Besok, ibu akan mengajakmu jalan-jalan. Oke, Bu, kami sudah sampai. Hehe, kami sudah punya beberapa teman baru di kompleks hari ini, dan mereka semua sangat menyenangkan. Bu, bolehkah kami ke sekolah dekat kantor polisi juga? Baiklah, aku akan mengurus pemindahanmu saat kita kembali. Tapi aku harus bilang lagi, kamu harus kembali ke kompleks pemerintahan daerah bersamaku selama beberapa hari.
Kamu bisa membandingkan pilihannya nanti dan memutuskan apakah kamu mau kuliah di sana. Oke. Ming Fang langsung setuju. Ia sebenarnya ingin kuliah di Kabupaten Ning, karena Daya masih di sana. Siapapun yang ditemuinya, Daya akan selalu menjadi nomor satu di hatinya. Lu Zhenping awalnya cukup senang, mengira bahwa anaknya diam-diam telah memperjuangkan kehidupan bahagianya, tetapi istrinya menang dan memberinya pilihan. Kegembiraanku yang tadinya begitu meluap, tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah tidur malam itu, mereka berdua mulai meninjau kejadian hari itu. Melihat alisnya yang berkerut, Shen Meng teringat orang yang ditemuinya dalam perjalanan pulang malam itu, dan memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Pria itu berkulit putih, tinggi, dan anggun. Dia bahkan memakai parfum osmanthus. Ketika jatuh ke tanah, dia mengerang dengan suara yang cukup merdu. Matanya tajam seperti kait, membuat hati orang-orang gatal. Zhenping, bagaimana menurutmu? Aduh, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba kau menerkamku. Apa kau tidak mengerti apa yang kulakukan? Memuji pria lain seperti itu di hadapanku, Shen Meng, apa kau tidak mau diberi pelajaran? Lihatlah dirimu, kau bahkan tidak bisa mendengarkan kebenaran lagi, iya. Aku hanya menyatakan fakta secara objektif, terutama karena orang itu punya kualitas yang sangat berharga yang tidak kau miliki. Lu Zhenping mengulurkan tangan dan mengusap pinggangnya, lalu mencondongkan tubuh dan bertanya, apa? Muda, Lu Zhenping, apa ini menyiratkan kalau dia sudah tua? Memangnya kenapa kalau dia memang tua? Dia perhatian dan penuh perhatian, jauh lebih baik daripada orang-orang tampan tapi tak berguna itu. Mereka semua pamer, sama sekali tidak bisa diandalkan. Mereka bahkan bisa jatuh dari sepeda dan butuh bantuan perempuan. Aku langsung tahu mereka pengecut begitu mendengarnya. Shen Meng, jangan terlalu agresif. Saat kita membicarakan ini, orang di balik semua ini berawal darimu, lalu dariku. Aku khawatir langkah selanjutnya adalah anak-anak. Keempat anak kita memang cerdas, tetapi tak satu pun dari mereka pernah mengalami apapun. Beberapa hari lagi, aku akan membawa mereka kembali ke Kabupaten Ning. Zhenping, aku tak takut menghadapi api dan air bersamamu, tetapi tidak dengan anak-anak. Jika ada yang menyakiti anak-anakku, aku akan melawan mereka sampai mati. Lu Zhenping melepaskan tangannya dari tubuh Shen Meng. Shen Meng setuju dengan sarannya, dan ia juga perlu melaporkan masalah ini kepada atasannya. Ia tidak takut rumor yang ditujukan kepadanya, tetapi ia sama sekali tidak bisa membiarkan Shen Meng dan anak itu terlibat. Ketika ia tiba di ibu kota provinsi untuk misi terakhirnya, ia mendapati situasi di sana sangat rumit. Ia berpikir jika ia tidak mengikuti praktik korupsi, mereka bisa hidup damai. Namun, jelas bahwa orang-orang di atas sana tidak berniat melepaskannya. Dia tidak begitu mengerti mengapa Komandan Bai bersikeras mengirimnya ke sini sejak awal. Baiklah, dalam beberapa hari, lalu 2 hari lagi, kamu bisa membawa anak itu kembali ke Kabupaten Ning. Kami bisa menghubungimu kapan saja jika ada sesuatu yang terjadi. Bagus. Baru setelah masalahnya selesai, mereka berdua berani tidur. Shen Meng hanya mengira mereka telah menangkap orang yang ingin mempermainkan Lu Zhenping, dan ia tak pernah menyangka akan menjadi bagian dari rencana jahat orang lain. Penampilan pria itu malam itu sangat berlebihan, dan kebanyakan wanita mungkin akan tertipu, tetapi ia tidak. Di antara sekian banyak pria tampan dan wanita cantik dari generasi selanjutnya, ketika perusahaannya mencari juru bicara, ia menjalin hubungan dekat dengan beberapa selebritas papan atas. Ya ampun, wajah mereka begitu lembut, halus, dan cantik. Meskipun biasanya sangat tegas saat menangani proyek, tanpa disadari ia masih berbicara pelan saat menghadapi selebritas papan atas. Ia tak bisa menahannya. Ia takut suaranya yang keras akan membuat orang-orang takut. Jadi bahkan seseorang seperti Jiang Wei, yang hanya merupakan tokoh kecil, harus diturunkan ke bagian belakang daftar. Jelas sekali dia sengaja mendekatinya, tapi dia bisa melihatnya. Mungkin tidak demikian halnya dengan keempat anak itu. Ming Kei baik-baik saja, dia masih muda, dan biasanya dia di rumah bersamanya atau bersama kenalan-kenalannya, jadi dia tidak pernah sendirian. Namun, ketiga anak lainnya berbeda. Mereka perlu bersekolah, tetapi di sekolah-sekolah di daerah, tidak ada yang menjemput mereka. Ada sebuah sekolah dasar di sebelah kompleks pemerintahan kabupaten di kota, jadi mereka tinggal di dekat sana dan tidak perlu dijemput. Mereka bisa sampai di sana dengan menyeberangi 2 jalan. Jadi, jika orang di balik ini menyerang anak-anak, ketiga anak itu akan berada dalam bahaya besar. Dia tidak bisa membiarkan anaknya dalam bahaya. Shen bermimpi bahwa setelah mentraktir orang-orang dari Biro Keamanan Publik untuk makan malam besok, dia akan pergi bersama anaknya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anak itu. Jangan khawatir. Berpikir berlebihan tidak ada gunanya. Lebih baik menghemat energi Anda. Keesokan harinya, Shen Meng mengajak keempat anaknya jalan-jalan. Awalnya ia berencana membatalkan belanja, tetapi entah mengapa, ia ingin mencoba melihat apakah ia akan bertemu Jiang Wei. Jika ia bertemu, itu akan membuktikan sesuatu. Ia sendiri memiliki sertifikat kadar, sehingga ia bisa langsung membawa anak-anak ke toko persahabatan. Toko itu sangat besar, dengan berbagai macam counter. Ini bukan pertama kalinya Ming Yang dan anak-anak lain ke sana, tetapi mereka tetap merasa ada yang baru, mata mereka berbinar-binar. Coba lihat apa ada yang kamu suka. Aku bawa banyak uang hari ini, cukup buat kamu beli barang-barang.
Coba lihat. Oke, Bu, aku mau tas ransel kecil bermotif bunga, yang cantik banget. Kemarin aku lihat anak perempuan bawa satu. Bu, boleh beliin aku nggak? Shen Meng mencubit wajah kecil Ming Fang. Baiklah, apapun yang kamu inginkan, ibu akan membelikannya untukmu hari ini. Ming Yang dan yang lainnya jauh lebih sederhana, hampir langsung menuju ke bagian mainan. Belakangan ini, mainan yang tersedia untuk anak-anak di koperasi pemasok dan pemasaran tidak lagi menarik bagi mereka, tetapi toko persahabatan berbeda. Toko persahabatan di ibu kota provinsi sering dikunjungi tamu asing yang datang untuk membeli barang, sehingga beberapa mainannya masih memiliki desain yang sejalan dengan gaya asing. Shen Meng menatap putra bungsunya, yang sedang menatap mainan truk hijau dengan mata besarnya yang terbelalak. Dia berkata kepada pelayan, "Halo, bisakah Anda mengambilkan mainan hijau itu untuk saya?" "Halo, bisakah kau ambilkan mainan hijau itu untukku?" "Oh, kebetulan sekali, kawan, apa kau kesini juga untuk membeli sesuatu?" Shen Meng. Sekarang sudah dipastikan, orang ini datang khusus untuk saya. Bersambung.